Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nugra Aprilian. Nomor induk mahasiswa saya 16026 17029. Saya di sini buat video ini adalah untuk UTS mata kuliah ilmu gizi, yaitu saya di sini akan menjelaskan tentang mineral dalam ilmu gizi. Yang pertama itu pengertian mineral. Pengertian mineral itu menurut A.W.R. Potter dan H. Robinson, mineral ialah suatu bahan padat yang secara struktural homogen, mempunyai komposisi kimia tertentu, dibentuk oleh proses alam yang anorganik. Nah, kemudian mineral ini dibagi menjadi dua klasifikasi ya. Yang pertama itu ada makro, yang kedua itu mikro. Nah, yang di bagian-bagian makro ini yaitu ada fosfor, ada kalsium, ada natrium, ada magnesium, klorida, dan kalium. Dan di mikro itu ada yodium, kromium, mangan, dan selenium. Nah, yang pertama ini ada fosfor ya. Fosfor merupakan suatu dari 4 jenis makro mineral dalam tubuh. Dalam tubuh, zat ini memiliki fungsi penting sebagai komponen pembentuk enzim dan sel. Selain itu, mineral ini juga berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang dan mengoptimalkan metabolisme tubuh. Idealnya, tubuh membutuhkan asupan fosfor tidak kurang dari 700 mg per hari. Ya, jadi tubuh itu membutuhkan 700 mg fosfor per hari. Kemudian kalsium. Kalsium merupakan mineral yang memiliki banyak peranan penting dalam kesehatan tubuh. Selain menjaga kepadatan tulang, kalsium juga berperan dalam pembekuan darah saat luka, mengaktifkan berbagai enzim penting dalam tubuh, dan bahkan dapat mencegah preeklamsia. Nah, kalsium ini dibutuhkan tubuh yaitu 1200 mg per hari. Jadi tubuh membutuhkan 1200 mg kalsium per hari. Kemudian magnesium. Magnesium diperlukan dalam pengaturan tekanan darah, gula darah, dan kontraksi otot. Kalsium juga berperan dalam mengantarkan sinyal pada syaraf, mengaktifkan beberapa enzim dalam tubuh, serta menjaga keseimbangan elektrolit. Tubuh juga membutuhkan magnesium yaitu dari 320 mg sampai 420 mg magnesium yang dibutuhkan tubuh. Lanjut ada natrium. Natrium ini populer ya di bahan penguat rasa, kalau sering dijadikan musuh karena penyakit hipertensi dan jadikan musuh bagi penderitanya. Sebenarnya tubuh itu membutuhkan natrium untuk menjaga keseimbangan kadar air dalam tubuh. Asupan natrium ideal dalam sehari itu tidak lebih dari 1500 mg. Jadi natrium itu dibutuhkan 1500 mg pada tubuh ya. Lanjut ke klorida. Nah, klorida itu berperan dalam memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit dalam cairan ekstraseluler, memelihara suasana asam dalam lambung sebagai bagian dari HCI yang diperlukan untuk bekerjanya enzim-enzim pencernaan, membantu pemeliharaan keseimbangan asam dan basa bersama unsur-unsur pembentuk asam lainnya. Ion klor dapat dengan mudah keluar dari sel darah merah dan masuk ke dalam plasma darah guna membantu mengangkut karbon dioksida ke paru-paru dan keluar dari tubuh, mengatur sistem renin, angiotensin, aldosteron yang mengatur keseimbangan cairan tubuh. Kemudian ada kalium, berperan dalam pemeliharaan keseimbangan cairan dan elektrolit serta keseimbangan asam dan basa bersama natrium. Bersama kalsium, kalium berperan dalam transmisi saraf dan kontraksi otot. Di dalam sel, kalium berfungsi sebagai katalisator dalam banyak reaksi biologik,
terutama metabolisme energi dan sintetis glikogen dan protein. Berperan dalam pertumbuhan sel. Terus ada yodium, merupakan bagian penting dari hormon tiroid yang berperan dalam mengatur seluruh proses metabolisme dalam tubuh. Kekurangan yodium dapat menyebabkan gejala hipotiroid serta kenaikan berat badan dan munculnya gondok. Ya, umumnya itu tubuh memerlukan 150 mg asupan yodium per hari. Ada mangan, memainkan peran penting dalam tubuh, yaitu regenerasi sel darah merah, pembentukan tulang, dalam melancarkan siklus reproduksi. Mineral ini banyak ditemukan dalam udang, gandum, serta beberapa jenis biji-bijian. Nah, ini hanya diperlukan 2 mg asupan mangan per hari. Kemudian ada kromium. Kromium juga termasuk jenis mikromineral. Itu membantu menjaga dan mengatur kadar glukosa dalam darah serta mengaktifkan hormon insulin. Kromium juga berperan dalam mengoptimalkan metabolisme tubuh. Nah, tubuh ini membutuhkan asupan kromium sekitar 25-35 mcg per hari. Ke selenium diperlukan tubuh untuk metabolisme hormon tiroid, pembentukan DNA, serta mencegah kerusakan sel-sel dalam tubuh. Selenium banyak terdapat dalam daging ayam, ikan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Nah, tubuh hanya membutuhkan asupan selenium sekitar 55 mcg per hari. Lanjut kita ke fungsi mineral. Nah, fungsi mineral ini membantu serta menjaga kesehatan otot, jantung, dan juga saraf. Yang pertama, kedua berperan dalam proses pembangunan sel, mengatur tekanan osmotik dalam tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, menghasilkan berbagai jenis enzim, memelihara, mengeraskan dan mengendalikan tulang, serta proses faal dalam tubuh. Kemudian sebagai katalis terhadap berbagai proses biokimia yang terjadi dalam tubuh, kontraksi pada otot, serta respon saraf, pembentukan struktur jaringan lunak dan keras dalam kerja sistem enzim, membantu dalam pembuatan antibodi. Terus juga menjaga keseimbangan air dan asam basa dalam darah, menyusun kerangka tubuh, otot, serta gigi sebagai aktivator yang berperan dalam enzim dan hormon, menjaga kesehatan tulang dan fungsi otak, mencegah nyeri otot. Itu tadi fungsi ya, ada banyak fungsi dari mineral. Nah, ini ada sumber mineral. Pertama itu kalsium. Kalsium itu bisa sumbernya itu dari telur, susu, dan produk olahannya kayak keju, yogurt, tahu, ikan, kerang, ikan teri, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Itu ada kalsium, penghasil kalsium. Kemudian penghasil klorida itu ada ikan, udang, kerang, daging, telur, garam, acar, zaitun, masak. Itu klorida. Kemudian ada fosfor, ikan, ayam, beras, biji-bijian, telur, kacang tanah, kacang hijau, dan produk susu. Magnesium itu berasal dari sayuran berdaun hijau, jagung, apel, kacang-kacangan, beras, ikan, dan telur. Natrium itu ada di ikan, udang, kerang, daging, telur, dan garam. Nah, kalium ini ada di buah-buahan, terutama pisang. Itu banyak sekali kaliumnya. Kemudian sayuran, kentang, daging, dan kacang-kacangan. Kemudian akibat kekurangan mineral itu, kalau kita kekurangan natrium itu dapat menyebabkan kejang, apatis, dan kehilangan nafsu makan. Nah, kedua dapat terjadi setelah muntah, diare, kekeringan berlebih, dan diet rendah. Itu natrium. Kemudian kalsium menyebabkan gangguan pertumbuhan, tulang kurang kuat, mudah bengkok dan rapuh. Nah, fosfor ini bisa mengakibatkan kerusakan tulang dan gejala lelah.
kurang nafsu makan dan kerusakan tulang. Klorida ini bisa muntah-muntah, diare kronis, dan keringat berlebih. Kalium bisa terjadi jika kekurangan protein. Kalau protein kurang itu bisa kalium kurang itu bisa mengakibatkan kurangnya protein. Kemudian magnesium, kurang nafsu makan, gangguan pertumbuhan, mudah tersinggung, gugup, kejang atau tetanus, gangguan sistem saraf pusat, halusinasi, koma, dan gagal jantung. Nah, tadi kalau kekurangan, sekarang ada kelebihan mineral. Natrium, yaitu menimbulkan keracunan yang dalam keadaan akut menyebabkan edema dan hipertensi. Kurangan kalsium akibat kelebihan kalsium itu menimbulkan batu ginjal atau gangguan ginjal, gangguan absorpsi mineral lain, serta konstipasi. Kelebihan klorida juga bisa membuat muntah. Kelebihan fosfor, darah terlalu tinggi, ion fosfat akan mengikat kalsium sehingga dapat menimbulkan kejang. Kalium, kelebihan sulfur bisa terjadi jika konsumsi asam amino berlebih yang akan menghambat pertumbuhan. Nah, kebutuhan harian mineral. Ada beberapa jenis mineral yang dibutuhkan kamu setiap harinya. Konsumsi sebanyak 1000 mg kalsium, ditambah 15 mg zat besi bagi wanita dewasa dan 8 mg kalsium untuk pria dewasa. Untuk magnesium tersendiri, tubuh membutuhkan 300-400 mg dalam sehari. Mineral lainnya ialah 700 mg fosfor dan 4700 mg potasium. Khusus untuk sodium, asupannya harus dibatasi, yaitu 2200 sampai 2300 mg per hari. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang mineral. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.